Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Perenungan hari ini terambil dari Yeremia, pasalnya yang ke-19. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita memohon kepada Tuhan hikmat untuk boleh mengerti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, Tuhan tolong kami, hari ini kembali kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang lembut dan telinga untuk mendengar dan siapkan hati kami sehingga kami boleh ditanam firman-Mu dan kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita untuk membaca Yeremia pasal ke-19 secara keseluruhan. Tetapi hari ini saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Di seluruh Yeremia kita menemukan tema tentang penghakiman yang tidak dapat dihindari dan seruan pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia yang berusaha untuk mencegah penghakiman dari Allah. Di Yeremia 18 pada hari sebelumnya kita mendapati ada satu ilustrasi tema tentang analogi penjunan. Seperti seorang penjunan yang bisa mengambil penjunan itu yang sudah rusak dan kemudian membentuk kembali sampai ia mendapatkan satu hasil yang sesuai dengan keinginannya. Maka demikian juga Allah punya kuasa membentuk kembali umatnya dan bangsa-bangsa berdasarkan respons mereka terhadap panggilan pertobatan. Maka hari ini di dalam Yeremia 19, sebuah analogi bejana atau sebuah buli-buli atau guci yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengeras dan kali ini tidak bisa dibentuk ulang. Kali ini bejana tersebut dibanting, dihancurkan, tepatnya di Tofet, sebuah bukit pengorbanan atau tempat penyembahan yang terletak tepat di luar dari tembok Yerusalem, terletak di lembah Ben Hinnom, sebuah tempat di luar kota Yerusalem. Di sana, bangsa Israel melakukan perzinahan rohani dengan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa asing, bahkan mengorbankan anak-anak mereka untuk dewa Baal dan dewa Molok. Mengapa Allah memilih Tofet sebagai tempat buli-buli tersebut dipecahkan, saudara? Memecahkan buli-buli adalah sebuah simbol dijatuhkannya penghakiman dari Allah, hukuman dari Tuhan kepada umat Yehuda yang telah melakukan perzinahan rohani dengan menyembah dewa-dewa asing. Dan pemecahannya sengaja dilakukan di tempat mereka menyembah berhala. Ini menunjukkan bahwa perselingkuhan rohani adalah penyebab utama hukuman Allah diberikan kepada bangsa Israel. Apa makna pemecahan buli-buli tersebut? Ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, Allah menegaskan bahwa hukuman atas dosa mereka ini bukan cuma gertakan, tetapi sungguh pasti akan terjadi atas mereka dan akan begitu dahsyat. Kedepannya kita akan melihat apa bentuk hukuman itu, yaitu Yerusalem akan jatuh, diserang oleh Babel dan kemudian masuk ke dalam pembuangan. Makna yang kedua adalah Allah memperlihatkan bahwa perjanjiannya dengan Israel telah pecah, hancur berantakan, seperti buli-buli yang dipecahkan itu. Jika di pasal 18 bejana dapat dibentuk ulang, maka di pasal 19 buli-buli tersebut telah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Saudara, penghakiman ini adalah bentuk dari konsekuensi logis pilihan bangsa Israel yang telah memilih Allah lain, yang telah memilih berhala daripada Allah Israel. Saudara, kita mungkin sering mendengar bahwa ajaran Alkitab mengatakan Allah begitu mengasihi kita bahkan tanpa syarat. Tentu satu ajaran tersebut benar karena sesuai dengan pengajaran Alkitab, tetapi anugerah Allah itu tidak berarti bahwa kita boleh kemudian seenaknya berbuat dosa
karena kita pikir kita sudah dijamin oleh kasih Allah tersebut. Saudara, Paulus memperingatkan jemaat di Roma begitu jelas. Ketika orang-orang mulai berpikir bahwa, semakin karena anugerah keselamatan itu begitu besar, semakin saya berbuat dosa, maka kasih karunia itu juga akan semakin besar sehingga berbuat dosa tidak apa-apa. Tetapi jelas sekali di dalam Roma pasalnya yang ke-6, Paulus berkata, bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apa jawab Paulus? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Mengapa? Paulus kemudian melanjutkan, karena kita ini telah mati bagi dosa. Sehingga tidak mungkin seorang yang telah memiliki iman, seorang yang telah mengalami kasih karunia keselamatan itu akan terus hidup di dalam dosa. Karena hidup kita adalah hidup baru di dalam Kristus. Maka saudara, iman tidak pernah dapat dipisahkan dari namanya perbuatan. Seperti yang Yakobus katakan di dalam suratnya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu adalah omong kosong. Bukan berarti untuk selamat, sekali lagi saya harus sampaikan, kita butuh perbuatan. Bukan, saudara. Keselamatan hanya karena iman. Tetapi jika kita sungguh adalah orang-orang yang mengaku dengan mulut kita dan di dalam hati kita beriman kepada Kristus, maka iman itu akan memancarkan perbuatan sesuai dengan pengakuan kita, saudara. Maka hari ini, mari kita gunakan waktu di dalam perenungan kita untuk mendengar, untuk meresponi panggilan Allah, untuk meresponi panggilan untuk bertobat pada hari ini. Jika seandainya masih ada, saudara, dosa-dosa yang kita toleransi atau kita nikmati, sementara dengan mulut kita mengaku kita percaya, mari kita minta Tuhan melembutkan hati kita, memberikan kita kepekaan untuk bertobat, memberikan kita satu hati seperti hatinya yang begitu jijik, yang begitu membenci dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami dan betapa kami pun harus menjalani kehidupan kami sesuai dengan iman kami. Kami pun harus menjauhi dosa-dosa Tuhan dan senang dengan apa yang telah Kau perintahkan di dalam Alkitab. Tuhan, pimpin sertai setiap kami, berikan kami kepekaan untuk melihat di mana kami masih harus berubah, kami masih harus membenahi diri, dan kami masih harus bertobat. Tuhan, sertai setiap dari anak-anak-Mu, Tuhan, yang berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.